Sejarah mencatat bahwa Aditya Warman adalah salah satu raja yang tersohor dari Pulau Sumatera. Nama Aditya Warman kerap diasosiasikan dengan Kerajaan Majapahit, Kerajaan Malayu Darmasraya, Kerajaan Malayapura, dan Kerajaan Pagaruyung yang terdapat di daerah Batu Sangkar, Kabupaten Tanah Datar. Kalau mau menguak asal-usul Raja Aditya Warman, ini memang harus kita mereview ya ke zaman-zaman sekitar abad 13-an. Nah, peristiwa yang paling menghubungkan antara keberadaan Aditya Warman adalah adanya sebuah peristiwa yang disebut sebagai ekspedisi Pamalayu. Ya, ekspedisi Pamalayu itu berlangsung sekitar tahun 1270-an. Ya, apa itu ekspedisi Pamalayu? Yakni adanya hubungan diplomatik antara Kerajaan Singosari dengan Kerajaan Malayu Darmasraya. Ekspedisi Pamalayu yang dilakukan oleh Kerajaan Singosari yang bertujuan untuk menjalin hubungan diplomatik dengan Kerajaan Melayu terbilang berhasil menghambat pengaruh Imperium Mongolia masuk ke Nusantara. Kerajaan Singosari pada saat itu diperintah oleh raja yang bernama Kertanegara untuk kemudian supaya hubungan itu menjadi erat antara Kerajaan Singosari dengan Kerajaan Melayu Darmasraya. Dalam rangka apa? Dalam rangka menangkal pengaruh politik yang berasal dari seberang, dari daratan Tiongkok, ya, dari Mongol. Nah, pada saat itu memang Mongol itu memang sudah menguasai hampir separuh dunia, tetapi dia tidak bisa masuk ke wilayah Nusantara, antara lain Jawa dan Sumatera itu belum dimasuki oleh Mongol atau Tiongkok. Jadi peristiwa Pamalayu dari Kerajaan Singosari itu mengirimkan sebuah arca Amogapasa, ya, yang pada saat itu dibawa oleh pimpinan rombongannya adalah Adwaya Brahma. Itu tertera dalam prasasti Amogapasa, juga tertera dalam prasasti Pagaruyung. Prasasti Amogapasa terdapat pada bagian alas arca. Pada salah satu baris prasasti dijelaskan bahwa arca Amogapasa adalah hadiah yang diberikan agar rakyat di bumi Melayu senang menerimanya. Untuk membalas budi baik atau keinginan hubungan yang lebih dalam lagi, Kerajaan Malayu Darmasraya mengutus dua putrinya, ya, untuk kemudian dinikahkan dengan raja dari Kertanegara yang kemudian yang salah satunya menikah dengan pejabat yang mengantarkan arca Amogapasa. Siapa pejabat waktu itu? Adalah Adwaya Brahma, ya, dalam prasasti itu Adwaya Brahma atau Adwaya Brahman. Ketika kemudian rombongan Singosari setelah sampai ke Malayu Darmasraya, balik kembali ke Singosari. Setelah sampai Singosari ternyata rajanya sudah berbeda, yakni Raja Kertanegara sudah terbunuh oleh siapa? Oleh Jayakatwang. Kemudian sumber-sumber lain mengatakan bahwa Dara Petak dikawin atau dinikahkan dengan Raja Raden Wijaya, yakni seorang raja pertama dari Majapahit. Setelah kerajaan Kertanegara hilang, ini berganti menjadi Kerajaan Majapahit, ya, yang waktu itu raja pertamanya adalah Raden Wijaya. Nah, Dara Petak dinikahkan dengan Raden Wijaya, sementara Dara Tiga dinikahkan kepada Adwaya Brahma. Adwaya Brahma itu adalah
pejabat setingkat menteri, ya, pejabat setingkat menteri di kerajaan Kertanegara pada saat itu. Ya. Nah, perkawinan antara Raden Wijaya dengan Dara Petak itu kemudian menurunkan seorang raja yang bernama Jayanagara. Itu menjadi raja kedua Majapahit. Nah, sementara Dara Jingga ini yang menikah dengan Adwaya Brahma menurunkan Aditya Warman. Situlah terjadinya siapa sebenarnya Aditya Warman kemudian tampil di sejarah Indonesia menjadi raja besar. Nantinya dia kembali ke leluhurnya dan mendirikan kerajaan sendiri di daerah Sumatera. Stano Basa Pagaruyung menjadi simbol kebesaran periode kekuasaan kerajaan Pagaruyung. Nama Aditya Warman selalu disebut-sebut dan diasosiasikan dengan asal-usul dan eksistensi kerajaan Pagaruyung. Walaupun kerap diasosiasikan dengan kerajaan Pagaruyung, namun sebenarnya masih ada bagian yang terputus dalam sejarah. Bahwa asal-usul kerajaan Pagaruyung belum dapat dipastikan dengan jelas. Bukti-bukti sejarah yang tertera pada prasasti-prasasti yang tersebar di daerah Batu Sangkar, Kabupaten Tanah Datar, bahwa yang sering ditemukan adalah istilah Malayupura, yaitu kerajaan Melayu yang diproklamirkan oleh Aditya Warman yang kemudian dipindahkan ke kawasan Pagaruyung. Kerajaan Malayupura merupakan kelanjutan dari kerajaan Melayu Darmasraya, serta daerah-daerah Sumatera yang berhasil ditaklukkan oleh Aditya Warman. Eksistensi kerajaan Malayupura juga dipertegas melalui pahatan nama Malayupura dalam prasasti Amogapasa. Keinginan memindahkan pusat kerajaan oleh Aditya Warman dari Darmasraya ke Pagaruyung didasari karena ketidakinginan Aditya Warman terlibat konflik dengan penerus kerajaan yang berpusat di Darmasraya. Ini hebatnya Aditya Warman ya, karena dia juga pertama dia didikan dari kerajaan raja-raja besar di Majapahit, dan dia juga menjabat sebagai Perdana Menteri atau semacam Perdana Menteri saat dia masih berada di Majapahit. Dia sering dikirim ke menjadi duta besar juga ke Cina, kemudian juga sering menjadi utusan dari kerajaan Majapahit itu sendiri. Maka setelah dia memindahkan pusat kerajaannya sekitar tahun 1347 dari daerah Darmasraya ke arah Pagaruyung itu, banyak sekali dia mengeluarkan semacam bukti-bukti yang mengatakan bahwa saya adalah raja besar di sini. Ya, dari bukti-bukti itu adalah sebuah prasasti ya. Prasasti itu batu basure, kalau orang awak mengatakan batu basure atau prasasti. Prasasti-prasasti yang terdapat di Kabupaten Tanah Datar tersebar di berbagai kecamatan, di antaranya Kecamatan Pariangan, Rambatan, Tanjung Emas, dan Limokaum. Saat ini, beberapa prasasti yang didapat dari Kecamatan Tanjung Emas dikumpulkan dalam suatu tempat yang kemudian dinamakan sebagai Kompleks Prasasti Aditya Warman. Lebih dari 21 prasasti Aditya Warman itu mengeluarkan prasasti-prasasti tersebut yang sekarang itu banyak terkumpul di Kabupaten Tanah Datar. Yang isinya pertama adalah ingin menjustifikasi bahwa Aditya Warman adalah seorang raja besar,
kemudian sebagai penganut Buddha Mahayana. Itu jadi banyak sekali prasasti-prasasti yang kita jumpai di daerah Tanah Datar itu bukti yang tidak terbantahkan dari masa Adityawarman. Ya, bercerita tentang genealogisnya, ya, siapa dia, kemudian anaknya menurunkan siapa, kemudian dia berkuasa di wilayah mana. Bukti-bukti keberadaan Adityawarman dan pusat kerajaan Dharmasraya dapat dijumpai salah satunya di daerah Siguntur. Di sana ditemukan beberapa situs berupa struktur candi. Hingga kini, temuan candi-candi tersebut masih berdiri kokoh di tepian aliran Sungai Batanghari. Sebelum Adityawarman datang ke Pagaruyung, pastinya di Pagaruyung atau wilayah Tanah Datar dan sekitarnya itu sudah ada semacam masyarakat yang tertata, ya, sudah ada tatanan masyarakat yang berdasarkan adat mestinya, ya, seperti itu. Tetapi saya kurang tahu karena tidak ada data tertulis yang lebih jelas. Nah, pastinya masyarakat yang hidup di sana tentu punya kebudayaan dan adat istiadat, ya, Minangkabau yang sudah turun temurun dari dulu sampai sekarang, ya. Ini adalah komplek Istana Silindung Bulan yang menjadi tempat istana Raja Pagaruyung setelah dipindahkan dari Kulak Tanjuang Bungo ke Balai Janggo pada tahun 1550. Dipindahkan oleh daulat yang dipertuan Raja Gamuyang Sultan Bakilap Alam. Raja Alam sekaligus memegang jabatan Raja Adat dan Raja Ibadat Pagaruyung. Silindung Bulan juga menandai transisi hukum syariat Islam di seluruh kerajaan Pagaruyung yang menggantikan hukum-hukum yang bersumber dari agama Buddha Tantrayana. Adityawarman datang ke Batu Sangkar atau sekarang disebut sebagai Pagaruyung, itu Adityawarman sendiri dengan pasukannya, dengan orang-orang istana yang dari Majapahit dan kerajaan Malawi Dharmasraya tentu punya latar belakang keagamaan Buddha. Nah, sementara begitu datang, apakah orang-orang yang ada di Pagaruyung itu sudah memeluk agama Islam atau belum, ya, itu juga kita tidak tahu, ya. Pada saat Adityawarman datang, tatanan masyarakat adalah tatanan yang berdasarkan adat istiadat setempat. Nah, budaya Islam, corak Islam itu setelah Pagaruyung yang kemudian yang pada masa kolonial itu ada. Walaupun ada kekosongan informasi mengenai kelangsungan pusat kerajaan era Adityawarman dan era pra-Islam, namun satu hal yang pasti adalah estafet tongkat kekuasaan para raja-raja Pagaruyung dapat diidentifikasi melalui situs Ustano Raja Alam. Situs tersebut menjadi kompleks makam para raja-raja Pagaruyung.
Jadi pada saat itu sekitar abad 14 1347 sampai 1374 itu ada 3 kerajaan besar di Sumatera. Pertama adalah Palembang, ya. Yang kedua adalah Malayu Darmasraya. Yang ketiga adalah Samudra Pasai. Nah, kemudian menyusul Adityawarman itu mendirikan suatu kerajaan yang ada di yang disebut sebagai Melayupura itu, ya. Nah, kemudian bagaimana eranya setelah Adityawarman tidak ada? Nah, di sini Adityawarman di dalam prasastinya, kalau tidak salah ada prasasti di Kubur Rajo itu mengatakan bahwa ada sebuah nama yang disebut yang menyebutkan sebuah nama Ananggawarman. Nah, para ahli menganggap bahwa itu adalah salah satu anak dari Adityawarman. Nah, berarti Ananggawarman adalah penerus dari Adityawarman. Nah, cuma setelah Ananggawarman itu berkuasa, Pagaruyung, bukan hanya Pagaruyung, Majapahit, Pagaruyung dan daerah-daerah sekitarnya itu sudah semakin melemah. Terlepas dari apakah Istana Pagaruyung ditempati atau tidak oleh Raja Adityawarman, namun tidak bisa dilepaskan pula bahwa Istana Pagaruyung adalah bagian dari sejarah Kerajaan Pagaruyung. Catatan sejarah memang belum menguak fakta dan bukti mengenai periode setelah Adityawarman berkuasa hingga munculnya Sultan Alif sebagai Raja Pagaruyung I pada abad 16. Bangunan asli Istana Pagaruyung berada di Bukit Batu Patah yang telah habis terbakar. Namun, beberapa benda peninggalan terselamatkan dan saat ini disimpan dengan baik pada istana penggantinya. Istana Pagaruyung memiliki 3 tingkat dalam bangunannya yang mempunyai masing-masing fungsi yang berbeda. Pada tingkat paling bawah adalah tempat aktivitas utama pemerintahan dengan area khusus sebagai singgasana raja di bagian tengahnya. Tingkat kedua adalah ruang aktivitas bagi para putri raja yang belum menikah. Ruangan ini sama besarnya dengan ruangan utama. Sementara itu, ruangan teratas merupakan tempat raja dan permaisurinya yang dikenal dengan Anjung Paranginan. Pada Istana Pagaruyung saat ini masih dapat dijumpai sejumlah koleksi senjata pusaka asli kerajaan yang masih tersisa seperti tombak, pedang, dan senjata lainnya. Apa sebenarnya setelah Ananggawarman? Nah, ini yang perlu dicari benang merahnya antara Pagaruyung pada masa Adityawarman sampai Ananggawarman meloncat kemudian pada masa Islam, Pagaruyung pada masa Islam. Ini ada semacam sisi gelap yang belum bisa menemukan korelasi antara Adityawarman pada masa Pagaruyung, masa Hindu-Buddha sampai kepada Pagaruyung masa Islam. Ini sebenarnya seperti apa? Setelah Ananggawarman habislah riwayat genealogis dari Adityawarman. Itu belum ketemu sampai sekarang seperti apa. Ya, apakah Adityawarman itu mengatakan bahwa dia adalah Raja Pagaruyung, tetapi di dalam prasasti tidak pernah yang namanya Adityawarman itu menyebut bahwa dirinya adalah Raja Pagaruyung, ya. Dia menyebut sebagai Raja Melayupura. Tidak pernah dia mengatakan dalam prasastinya sebuah kerajaan yang disebut Pagaruyung. Hanya menyebut satu daerah yang sampai sekarang mungkin dikonotasikan sebagai Sarwaso, ya. Dia menyebut Surawasana di dalam prasasti Adityawarman itu di Pagaruyung seperti itu. Adityawarman datang, kemudian diteruskan Ananggawarman, kemudian ada kerajaan Pagaruyung yang latar belakangnya Islam ini bagaimana? Nah, ini juga perlu ada kajian yang lebih mendalam. Nah, itu tugas para sejarawan tentunya untuk bisa mengorek lebih jauh sebenarnya seperti apa sih pada saat itu.